Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat pagi semuanya. Bapak sampaikan kisi-kisi penilaian akhir semester matematika wajib kelas 12 ya. Apa saja? Ini terdiri dari 30 soal ya, dan terbagi dari 2 KD. Jadi KD yang pertama yaitu KD 3.1 dan KD 3.2 ya. Jadi mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian yang kedua, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, ini dia. Yang pertama, siswa dapat menentukan definisi titik, garis, atau bidang. Kedua, siswa dapat menentukan unsur pada bank ruang, ya, unsurnya apa saja ya. Yang ketiga, siswa dapat menentukan banyak rusuk, titik, sudut, atau sisi dari limas dan persegi segi N. Ya, jadi ada menggunakan rumusnya apa gitu ya untuk segi N. Terserah nih segi berapa. Siswa dapat menentukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Ya, yang mana dia ini hasilnya berapa. Kemudian siswa menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang kubus. Siswa dapat menentukan jarak antara titik ke bidang, titik ke garis ya untuk yang 7. Kemudian siswa dapat menentukan luas atau volume bangun ruang kubus yang diketahui salah satu unsurnya. 9. Siswa dapat menentukan jarak antara titik ke garis dengan kriteria tertentu pada bangun ruang, limas, atau prisma. 10. Siswa dapat menentukan jarak antara titik ke garis dengan kriteria tertentu pada bangun ruang. 11. Siswa dapat menentukan jarak antara titik ke bidang pada bangun ruang kubus. Siswa yang ke-12, siswa dapat menentukan jarak antara titik ke garis. Jadi antara nomor 1 sampai 15 itu sudut antara jarak titik ke titik, garis ke garis, dan unsur. Kemudian 13, 14, 15 ini menentukan sudut ya. Siswa dapat menentukan sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang kubus. Siswa dapat menentukan sinus, kosinus, tangan atau kotangan dari garis dan bidang pada kubus. Yang ke-15, siswa dapat menentukan sinus dan atau kosinus antara garis dan bidang pada bangun ruang limas. Oke. Dan di sini nomor 16 ya diberikan data di diagram ini, siswa menentukan dapat menentukan unsur yang belum diketahui ya dari bagian-bagian dari lingkarannya. Yang ke-17, siswa dapat menentukan nilai median dari data tunggal. Kemudian siswa dapat menentukan unsur sebelum diketahui pada diagram batang ya. Yang 13, siswa dapat menentukan sudut 19, siswa dapat menentukan nilai rata-rata dari data kelompok. Siswa dapat menentukan penyelesaian permasalahan rata-rata gabungan. Yang 21, siswa dapat menentukan unsur-unsur pada tabel frekuensi atau histogram. Jadi unsur-unsurnya ya, seperti tepi bawah, tepi atas, batas bawah, batas atas, dan seterusnya. Kalian bisa pelajari. Yang 22, siswa dapat menentukan modus dari data berupa histogram. 23, siswa dapat menentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi. 24, siswa dapat membedakan antara tabel distribusi, histogram, poligon, dan OGIF. 25, siswa dapat menentukan mean, median, modus dari tabel data tunggal. 26, siswa dapat menentukan letak interval kelas mean, rata-rata, modus, median, kuartil, atau desil. 27, siswa dapat menentukan kuartil bawah dan kuartil atas dari data tunggal. 28, siswa dapat menentukan nilai desil ke N dari data tabel distribusi frekuensi. 29, siswa dapat menentukan nilai kuartil ke N dari data tabel distribusi frekuensi. Dan 30, siswa dapat menentukan simpangan baku dari data tunggal. Oke ya. Nah, yang perlu kalian lakukan yaitu kalian mereview PTS ganjil ya. Nah, ini dia linknya di sini atau di deskripsi ada ya untuk PTS ganjil. Kemudian review tugas-tugasnya ya, mulai dari tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5, tugas 6, tugas 7 terakhir ya. Oke, mungkin itu ya strategi sukses ujian PTS.
karena waktu di sini hanya 75 menit untuk 30 soal, jadi sekitar 2 menit lebih ya per soal, maka kalian diharapkan punya strategi ya. Kalian kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Oke, kalau soal yang susah kalian lewati dulu. Kemudian di samping itu kalian harus apa ya, mereview, belajar manajemen waktu, itu sangat penting ya. Hindari pekerjaan yang sia-sia dan sebagainya. Dan jangan lupa yang pertama dan paling utama itu berdoa. Mudah-mudahan ujian yang kalian laksanakan sukses, lancar, ya kan, bermanfaat dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.